Perkenalkan, nama saya Sofia Dianugraeni, nomor induk mahasiswa 2052100004, kelas 6 SDM dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini saya akan mewawancarai koperasi berbadan hukum di SMK Negeri 1 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofia Dianugraeni dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang koperasi simpan pinjam berbadan hukum di SMK Negeri 1 Surakarta. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak bisa menjelaskan apa itu koperasi simpan pinjam berbadan hukum? Koperasi itu merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki oleh beberapa orang, dan koperasi ini merupakan kegiatan gotong royong, bukan satu orang tapi beberapa orang. Nah, koperasi memiliki banyak jenis. Ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, yaitu ada koperasi unit desa, ada koperasi serta usaha, dan koperasi simpan pinjam. Secara umum koperasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota. Jadi di bidangnya masing-masing, ada ekonomi, sosial, budaya. Jenis koperasi yang paling familiar di kalangan masyarakat yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, untuk koperasi ini merupakan koperasi yang berbadan hukum, artinya punya hukum koperasi. Lalu yang kedua, bagaimana koperasi ini didirikan dan apa tujuan utamanya? Koperasi itu didirikan pertama itu untuk memenuhi kebutuhan dari para anggota. Tujuan koperasi itu merupakan tujuan bersama. Jadi yang mendirikan koperasi itu tentunya memiliki modal, masing-masing memiliki modal. Di koperasi ini merupakan lembaga yang mampu mewadahi kegiatan bersama dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi para anggota. Lalu apa saja persyaratan untuk mendirikan koperasi simpan pinjam berbadan hukum? Jadi syarat untuk mendirikan koperasi yang berbadan hukum itu diawali dengan pembentukan koperasi yang belum berbadan hukum. Jadi pada awalnya itu ada prakoperasi. Tentunya yang pertama itu melakukan sosialisasi penyuluhan koperasi. Kemudian membuat surat permohonan pengesahan ke badan hukum, membuat surat permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya juga membuat surat permohonan pengantar pengesahan badan hukum koperasi, kemudian membuat akta pendirian koperasi yang ditandatangani oleh notaris, menyampaikan juga nama pendirinya, kemudian neraca, kemudian bukti penyerahan modal. Modalnya itu dari mana? Ya dari para anggota. Kemudian juga bisa modal luar. Kemudian ada bukti store pajak, kemudian juga ada rencana awal kegiatan usaha koperasi itu minimal satu. Jadi syarat-syarat untuk mendirikan koperasi berbadan hukum itu syaratnya banyak. Lalu struktur organisasi koperasi simpan pinjam berbadan hukum, apakah kepengurusannya? Struktur organisasi koperasi itu antara yang berbadan hukum dengan yang tidak itu hampir sama. Ya, bedanya cuma ini koperasi berbadan hukum, ini koperasi belum berbadan hukum. Nah, kepengurusan struktur organisasi itu yang
pokok yang harus ada itu ada penasihat, kemudian ada pengurus, dan ada pengawas. Lalu apa saja peraturan hukum yang mengatur koperasi simpan pinjam di SMK Negeri 1? Semia Negeri 1 Surakarta. Nah, itu sama dengan koperasi-koperasi lain yang berbadan ataupun yang tidak. Peraturan hukumnya tentunya yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Kemudian yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Di Semia Negeri 1 Surakarta itu badan hukumnya tahun 67. Di nomor badan hukumnya itu 5876/1267. Jadi berdirinya tahun 67. Kemudian tahun 96 itu ada perubahan anggaran dasar. Jadi ada akta perubahan anggaran dasar koperasi. Hampir semua koperasi yang berdiri tahun 60-an ya, itu ada akta perubahan anggaran dasar koperasi. Nah ini pada waktu itu berlaku 25 tahun ya, sehingga tahun 2021 itu Koperasi Semia Negeri 1 Surakarta itu mencari akta perubahan anggaran dasar koperasi lagi dan mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dan akta perubahan anggaran dasar ini berlaku tidak 25 tahun lagi tetapi seumur tidak terbatas. Bagaimana proses pendaftaran dan pembuatan akta pendirian koperasi simpan pinjam badan hukum? Hampir sama ya dengan pertanyaan tadi ya. Jadi untuk membuat koperasi berbadan hukum itu diawali dengan rapat pembentukan koperasi. Di rapat pembentukan koperasi itu koperasi itu ada primer, ada sekunder. Nah, koperasi Semia Negeri 1 Surakarta itu termasuk koperasi primer. Ada beberapa koperasi primer yang ada pembimbingnya, atasannya adalah koperasi sekunder seperti kita bernaung di PKPI Kota Surakarta. Di bawahnya itu koperasi yang ada di bawahnya itu adalah koperasi primer. Nah, untuk koperasi primer itu untuk pembentukan koperasinya itu minimal ada 20 anggota. Jadi kalau hanya 10 anggota membentuk koperasi belum bisa. Ada 20 anggota. Kemudian dipimpin satu atau beberapa pendiri. Jadi dari 20 orang calon anggota itu mestinya memilih pemimpinnya. Dalam pembentukan koperasi itu juga mengundang pejabat dari dinas koperasi. Nah, di dalam pembentukan itu harus dihasilkan pengurus dan pengawas pertama. Pengurus itu terdiri dari penasehat, ketua, kemudian sekretaris, kemudian bendahara, minimal itu. Kemudian ada pengawas, pengawasnya itu harus ganjil, minimal 3. Walaupun ganjil 1 ganjil tapi itu tidak bisa.
Kemudian juga harus ada nantinya anggaran dasarnya. Anggaran dasar yang awal ini belum anggaran dasar yang dimintakan akan notaris. Kemudian ada maksud, tujuan, dan bidang usahanya. Terus ada aturan mengenai keanggotaannya, ada rapat anggota, ada sistem pengelolaannya, ada tata cara mengumpulkan permodalan dan sebagainya. Apa saja keuntungan dan manfaat dari koperasi simpan pinjam berbadan hukum? Manfaat dan keuntungan koperasi berbadan hukum, yang pertama itu memberikan modal usaha pada anggotanya. Artinya mereka bisa pinjam untuk modal usaha. Yang kedua itu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial pada anggotanya atau juga pada masyarakat. Contohnya adalah koperasi simpan pinjam itu dapat memberikan pinjaman kepada para anggota, dan ini itu karena yang punya kekuasaan itu di tangan para anggota, maka para anggota melalui rapat RAT, rapat anggota tahunan, itu bisa menentukan bunga. Hanya biasanya kecil dan juga bersaing dengan kemudian di koperasi simpan pinjam itu para anggota itu juga bisa melakukan penyimpanan uang. Yang keuntungan yang lain itu proses peminjamannya itu tidak berbelit-belit, jadi gampang sekali. Kemudian untuk yang keuntungan dari koperasi yang berbadan hukum ini itu lebih terjamin, karena tidak bisa pengurus itu melakukan penyelewengan, jadi bisa diproses hukum. Jadi anggotanya itu dimantap menjadi anggota koperasi berbadan hukum daripada koperasi yang tidak. Yang selanjutnya, bagaimana sistem pengelolaan dana dan mekanisme kebijakan dalam koperasi? Untuk koperasi yang simpan pinjam, yang pertama itu harus ada tata tertib koperasi itu. Nah, di koperasi Senian Desa Purwakarta itu syarat menjadi anggota itu guru atau karyawan PNS maupun non PNS di lingkungan SMK 1. Kemudian memahami bahwa anggotanya itu bersifat keuangan, ya. Kemudian yang ketiga, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan. Yang keempat itu menyetujui hasil keputusan rapat, khususnya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan lain yang berlaku di koperasi Senian Desa. Anggota diwajibkan membayar angsuran pinjaman setiap bulan. Kemudian setiap anggota hanya berhak meminjam atas namanya sendiri. Jadi kalau anggota itu sudah punya pinjaman, tidak boleh meminjam lagi dengan atas nama orang lainnya, misalnya saudaranya. Kemudian bagi anggota yang tidak membayar angsuran 1 bulan sudah diberi peringatan. Bunga itu ada yang bunga menurun, ada yang bunga flat. Bunga menurun dan bunga flat itu juga disesuaikan dengan perkembangan perbankan. Jadi jangan sampai bunganya itu lebih tinggi dari perbankan. Kemudian bagi peminjam yang melebihi plafon di atas 50 juta itu ada agunannya, misalnya sertifikat, BPKB. Di samping itu peminjam yang
meminjam lebih dari kemampuan itu juga akan dilihat kemampuan membayar. Walaupun hampir semua anggota itu menjadi pegawai negeri sipil, punya gaji. Tapi kan kita nggak tahu gajinya itu tinggal sedikit atau banyak sedikit. Ini selalu dilihat kemampuan mengaturnya. Nah, sampai dengan saat ini itu pengelolaan keuangan di koperasi Semen Desa Purwakarta itu sudah berjalan normal, artinya tidak banyak hambatan-hambatan. Kalau ada koperasi yang selanjutnya, bagaimana koperasi simpan pinjam berbadan menjaga kepemilikan dan stabilitas keuangan? Prosedur yang pertama itu prosedur pinjaman itu simpel, ya, tidak berbelit-belit, ya, sehingga mempermudah anggota dalam memperoleh dana yang dibutuhkan. Dengan kemudahan ini diharapkan menjadi daya tarik anggota untuk lebih memilih minjam di koperasi daripada minjam di bank. Kemudian yang kedua, koperasi Semen Desa Purwakarta juga berusaha memenuhi pinjaman tidak hanya kebutuhan konsumtif tetapi juga memberi pinjaman untuk pembelian, misalnya untuk kapling, kemudian renovasi rumah dengan bunga yang bersaing dengan bank. Itu. Terus yang ketiga, kelonggaran menentukan besarnya angsuran itu sesuai dengan kemampuan anggota, sehingga anggota bisa membayar sesuai dengan kemampuannya. Bisa dibayar yang 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Ini disesuaikan dengan kemampuan membayar oleh peminjam. Di prosedur peminjamannya itu simpel, tapi walaupun simpel, ini diharapkan ya para anggotanya itu bisa bekerjasama dengan koperasi. Di koperasi ini milik bersama. Kalau koperasi anggotanya banyak yang tidak meminjam, nanti bisa koperasinya tidak dapat menghasilkan SAU yang banyak. Jadi hidup matinya koperasi itu tergantung juga. Selanjutnya, apakah ada tantangan khusus yang dihadapi oleh koperasi? Untuk tantangan malah tidak ada. Jadi koperasi yang berbadan hukum itu malah tidak ada tantangan. Jadi tidak was-was, gitu. Aman ya, nyaman. Bila dibandingkan dengan koperasi yang tidak berbadan hukum. Berbadan hukum itu dapat fasilitas ya, dari pemerintah, ya, ada pembinaan dari dinas koperasi, ya. Kelangsungannya itu, kelangsungan hidup dari koperasi yang berbadan hukum itu terjamin. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya tentang informasi koperasi simpan pinjam di Semen dan bisa mengerti dan bisa dipahami oleh orang-orang di sekitar sini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.